di sini saya ada dapat kesempatan wawancara salah satu pengusaha muda, sukses dan terkenal, yaitu Om Sandi. Boleh memperkenalkan? Coba. Ya, nama saya Sandi. Usahanya massage olahraga. Jadi sport massage yang untuk cedera gitu ya. Ini Om Sandi sendiri usaha ini udah berapa lama? Usaha ini dari 2022, berarti menjalan 4 tahun. Oh, masih baru banget berarti ya? Baru Tapi udah sukses ya Om? dibilang sukses, apanya nih? Rame kan? Iya, rame. Banyak yang Covid datang lah. ke sini. Iya. Awal mula kenapa bisa terjun ke dunia usaha, apalagi massage ini? Apa emang Om punya ketertarikan gitu dari dulu, kayak emang dulu pengen pijat atau emang karena apa gitu Om? Jadi sebenarnya saya juga IT, kerja di IT, terus saya programmer juga tadinya. Karena suka main basket, dan ketika main basket itu kena lutut dan putus ligamen ACL-nya, akhirnya operasi. Awal mulanya si digit ini ada, udah gitu dioperasi, akhirnya kelar, dan akhirnya ke salah satu untuk penanganan cedera di Semarang, namanya Arif Setiawan. Dari sana tadinya ingin berobat doang, tapi akhirnya susah jadwalnya, datang ke sana bayar pelatihan untuk si pijitnya gitu. Nah, akhirnya pulang dapat ilmu, dapat sembuh. Nah, ketika pulang dapat ilmu, dapat sembuh, nggak ada kepikiran untuk buka pijat dari IT. Alhamdulillah uangnya lah, tahu sendiri di dunia IT, programmer luar biasa. Nah, tapi di pulang main basket lagi, dan akhirnya ada teman yang cedera, langsung saya eksekusi di lapangan, dikasih tahu, diedukasi, akhirnya bantu teman dulu nih. Dari bantu teman, mulailah ke teman-teman satu komunitas, dan akhirnya lebih dari 30 orang pertama dibantu. Habis 30 orang pertama, nah mulailah berangsur, jadi banyak gitu. Awalnya tadinya nggak mau buka, tapi akhirnya capek karena lihat berangkat ke orang doang, berangkat ke rumah Panggilan gitu. Dibilang panggilan ya karena teman. Bantu aja, karena nggak ada untuk pikiran untuk buka kayak gini. Udah gitu lama-lama capek. Ketika capek, ya udah nih kayaknya harus bantu, ya di rumah aja deh. Akhirnya beli nih bednya pertama kali di ruangan ini juga. Ketika pertama kali, nah barulah mulai titikin Google. Nah, titik Google itu untuk supaya saya masih kerja, dianya masih agar kalau share work di WhatsApp kan dia harus di sini ya. Iya, stay. Dan akhirnya si Google Maps ini dibikin. Nah, dibikin ini buat share bahwa lokasinya di sini. Itu awalnya gitu. Dan ternyata makin hari makin, karena lihat orang kebutuhan cedera, karena lihat nonton Pak Arif juga, karena ramai banget subscribe-nya. Banyak kesini karena lihat si titik Google. Nah, titik Google itu langsung luar biasa. 1 bulan itu baru 4 hari dari titik Google 30 orang yang daftar. Itu awalnya. Ya, 30 orang yang daftar. Bingung mau pijatnya gimana, karena sendirian gitu kan ya. Makanya udah deh, sebelum kerja kan masih kerja ya, sebelum kerja 1 malam 2. Nah, ketika malam 1 malam 2, nah dapatlah 10 hari itu. Nah, habis capek banget, sampai ketipes kalau nggak salah. Oh, ketipes ya? Ketipes. Sampai lemas banget, akhirnya nggak mau buka lagi. Tapi makin sini makin orang banyak banget karena titik Google itu. Terus bertambah sampai 40, masih dirawat tapi bertambah. Tadinya nggak mau buka, tapi akhirnya karena pengen nolong, jadi ya nolong, akhirnya ya udah deh buka deh. Dari situ 1 hari 1 gitu. Berjalanlah sampai setahun. Nah,
setahun itu 1.000 orang pertama. 1.000 orang sendiri. Itu 4 kali tipes. Oh, itu sendiri semuanya. Ya 4 kali tipes tuh. 4 kali tipes. Pas lagi dirawat ya setahun itu. Nah akhirnya lanjut dari setahun itu. Jadi sebelum kesini itu karena dari setahun itu banyak yang lolos. Karena di sini kan penanganan cedera olahraga, cedera yang akhirnya kesleo, bukan hanya stroke kayak gitu itu nggak boleh, nggak ada, nggak bisa. Makanya kecolongan itu akhirnya membuat regulasi di mana ketika di WhatsApp gitu kan ya, kita harus sharing severifikasi mungkin datang ke sini cocok buat terapi ini. Gitu. Jadi akhirnya bukan yang sembarangan datang ke sini langsung datang langsung antri, nggak ada. Di sini reservasi dulu, datangnya dijanjinya berapa, langsung treatment, nggak ada antri gitu. Makanya memanfaatkan si WhatsApp-nya ini supaya untuk mengatur jadwalnya satu. Nah informasi. Nah tahun kedua sendirian dan akhirnya makin banyak. Akhirnya ada si teman-teman, ada teman satu bantuin, dan akhirnya juga itu dari IT juga karena anak buah saya di kantor. Oh, Ya anggota juga gitu. anggota juga. Tarik. Dan akhirnya saya tarik kan untuk bantuin doang. Gitu. Yang tahun kedua tuh duaan. Nah gitu. Tahun duaan dan akhirnya tahun ketiga ada 7 orang jadinya. Nah tahun ketiga ini 2002 dari awal saya nggak mau ngupload sosmed, nggak mau ngupload ketika ini akan menjadi viral atau menjadi nambah nggak ada. Kenapa tuh kira-kira? Karena nggak kepegang Sosmednya? bukan Orangnya? orangnya nggak kepegang. Oh. Nah sekarang gini yang jadi masalah adalah tahu di zaman sekarang viral dikit orang banyak datang. Iya. Nah ketika orang banyak datang kitanya cuma duaan diserbu sama 1.000 orang gimana? Malahan. Ya kewalahan itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Kecewa. Iya. Nah, bisnisnya kalau dari sisi bisnis gak bakal lancar, bakal kecewa orang semua. Usah ngasih rating jelek. Jadi rating pada jelek pasti kan ya. Gitu. Nah makanya nggak mau main TikTok, nggak mau main Instagram, nggak mau main Facebook, nggak mau main sosial media karena memang takutnya viral. Membatasi aja gitu. Iya, pokoknya yang ada aja dulu gitu kan dari titik Google. Itu titik Google aja udah luar biasa. Dengan titik Google aja yang komen lihat aja sendiri, nanti MCO Nur Rahmat ada Google. Terus akhirnya 2023 mulai sosmed saya uploadin. Nah, itu kira-kira kenapa berubah tuh jadi pengen ya, dari nggak pengen ya, karena kan udah ada terapisnya 7. Oh, nama personil. Ya nama personil ya pasti kan kebutuhan finansial juga harus ada ya kan. Dan udah cover jadinya kan 7 orang. Iya. Ya, sehari itu bisa 20-an gitu ya. Sehari 20-an akhirnya kalau 7 orang 20 orang pasien. Dan akhirnya ya udah semenjak upload itu 6 bulan konten nguploadin 6 bulan juga 7 bulan kemudian itu viral. Jadi satu video itu bisa 1 jutaan yang nonton. Bahkan ada yang 15 juta, ada yang 7 juta, ada 8 juta, lihat aja Instagramnya sendiri. Dan akhirnya mulailah berdatangan sampai orang luar negeri pun kesini, direct langsung. Sampai orang luar negeri itu? Iya, sampai orang Arabnya kesini, orang Arab, Australia, Inggris terus kemarin Cina juga ada kalau nggak salah. Cina ada. Cina tapi dia lagi di sini lagi ada event. Kayak gitu. Jadi sosmed itu benar-benar isinya bukan dari nasional doang, akhirnya ke luar negeri gitu. Bahkan kalau yang dari luar pulau nggak kebayang, maksudnya nggak ekspektasi ketika di luar pulau langsung datang ke sini lewat naik pesawat gitu. Langsung ke sini gitu. Demi untuk bisa di treatment karena ini treatmentnya berbeda dari yang lain. Jadi di massage sesuai dengan kita mengetahui anatomi tubuh, jadi nggak sembarangan. Akhirnya reposisi, jadi banyak sini kasus di mana yang rata-rata pasiennya itu salah pijat dia, salah treatment di luar sana. Gitu.
Ya salah satunya tuh sebenarnya ayah saya mungkin. Ayah saya tuh dulu sakit, habis sakit tuh dia pokoknya dia panggil tukang pijat. Terus Habis dipijat makin parah dan ya stroke ya. jadi stroke gitu. Iya. Ya, jadi salah satu faktor di Indonesia ini apa pijat gitu. Benar, betul ya. Jadi apa pijat ternyata pijatnya nggak ngerti, nggak ada basic, nggak ada treatmentnya setahu dia, katanya turunan atau apa segala macam gitu, dan akhirnya menjadi malapetaka buat si pasiennya gitu. Jadi juga sekarang banyak yang kereta tidak bersertifikat atau kereta bersertifikat cuman pelatihannya 1 hari. Dan bisa tuh dapat sertifikat tapi pelatihan 1 hari. Lihat aja banyak. Ini kira-kira di TikTok. Tapi om juga ini praktek yang kiropraktik itu. Enggak, jadi kan di sini kan jatuhnya namanya reposisi. Nah, kiropraktik itu sebenarnya ya sama aja kayak reposisi, cuman gini, di kepala itu kan pusat saraf di sini. Kita jangan main kepala deh, maksudnya ketika tarik kepala, dia tahu dulu komponen di kepala itu apa aja. Ada leher, ada cervical namanya tulang belakang namanya cervical. Di dalam tulang ini tuh ada namanya saraf inti dari otak ke bawah, nyambung, dan punya pengalaman di mana kalau menarik kepala pun dia harus punya tahu feelingnya yang bagus ketika kita kan punya defense, punya pertahanan ketika kita mau dipukul kita menahan kan, Iya. ya, otomatis kan, Iya, refleks ya kan, ketika otomatis dan akhirnya sama kepala mau ditarik, ya. tahan, pelan. Oh. Nah, pasti sakit tuh. Itu yang jadi masalah. Nah, banyak teman-teman yang di luar sana ya bersertifikat cuma pelatihan 1 hari akhirnya membuka praktek gitu. Jadi ada tingkatannya tuh di Kertek, ada level yang bayarnya jutaan, level menengah yang ratusan, bahkan ada yang 50.000 Kertek tuh. Kertak abal-abal itu. Itu abal-abal banget. Iya, abal-abal banget lagi. Abal banget. Banyak gini akhirnya di Jakarta nggak bisa nengok, nggak bisa nalan. Parah banget itu. Banyak. Makanya mau di videoin juga kasihan. Ya berarti mungkin awalnya belajar tapi bukan pengen bisnis gitu. Bukan belajar, awalnya cedera. Cedera ya. Awalnya cedera, Iya. terus belajar. Ya. Emang bisa buat sendiri gitu ya? Enggak, jadi awalnya belajar. Iya. Nggak sengaja untuk pelatihan tapi untuk pijit. Ah, Nah gitu. Akhirnya dapat ilmunya. Pulang. Nah ini kan emang punya pengalaman nih. Makanya kalau yang pas banget sama yang ACL, kita kasih tahu nih bahwa ini harus operasi. Gitu. Tapi habis pijit ini tuh enakan kayak biasa lagi, cuman strukturnya itu nggak bagus. Makanya harus ketika ingin bermain bola kembali atau main apapun itu olahraga yang tahan harus dioperasi. Gitu. iya. Kalau ACL emang teman saya kan juga kena ACL. Kayak emang nggak bisa disembuhin atau nggak bisa kembali ke semula gitu nggak sih? Iya, jadi oblak dia oblak seumur hidup. Iya. Dia udah dari kena SMA, gedenya main basket pun nggak bisa loncat. Ya itu trauma, jadi makanya harus dioperasi. Sebenarnya kalau usah operasi juga nggak apa-apa, tapi jangan main olahraga yang ada lompat-lompat lari. Aman aja. Aman ya selain yang lompat-lompat larian. Ya harus digedein bahannya. Akhirnya baru gak usah main bola, main atau apapun itu, jadi akhirnya aman menurutnya seumur hidup. Tapi kalau masih maksa, ujungnya sampai jepit. Gitu. Nah ini kan ya mungkin berarti udah bisa dibilang sukses lah emang ya di film sekarang. Kalau dibilang sukses dari finansial, alhamdulillah. Lebih daripada gini, kalau dibilang suksesnya gini ya, sukses dalam artian kalau dari sisi saya dari kelas karyawan tadinya hanya sebulan sekian gitu di IT, tahu sendiri. Nanti mungkin di 2 digit dan sekarang bisa sampai 3 digit gitu. Ya, jadi jadi ini setahun itu di karyawan mentok-mentoknya 3 digit. Iya. 3 digit kan 100-an biasanya. Nah kalau sekarang setahun pun nggak sampai, lebih dari itu. Lebih ya. Nah, jadi kalau dibilang
kita tarif di 250 ribuan satu orang. Coba hitung aja sendiri, 20 kali sehari 20, sebulan berapa? Ya udah hitung aja. Banyak lah ya pokoknya. Ya, nah dan akhirnya dikali 1 tahun. Nah, hitung aja. Iya. Lebih dari gaji gitu. Tapi Om sekarang masih itu tuh yang programming itu masih udah enggak. Jadi fokus di sini. benar-benar full fokus. Ya, karena di gini, ketika udah malah melintang di dunia programmer dari 2008 sampai 2000, berarti baru kemarin sih risetnya. Dari 2024 berarti ya, 2025 kan baru nih. Ya berapa tahun tuh? 8, 2005, 23 tahun. 22 tahun, 22 tahun ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dari dulu 2008. 2008. 18, 16, 17. 17 ya? Iya. 17. Nah, 17 tahun di IT. Yang setahunnya tadi cuma nggak mungkin 100 sih. Kan dulu IT juga nggak sampai belasan deh. Gitu. Paling nggak setahun itu kan 70 kalau 60. Iya kan? Iya, tergantung. Ya tergantung dulu berapa banyak. Cuma kan akhirnya 100 pas doang kan. Iya. Nah, sekarang dengan kapasitas usaha kan dibilang sukses dari yang karyawan menjadi pengusaha itu. Bukan akhirnya sukses kayak punya yang jarum gitu kan. Sama-sama sukses sih Om sebenarnya. Iya, gitu. Kita sukses juga sih. Gitu. Nah, kalau gitu boleh sih Om kasih tips-tips sukses buat para bisnis gitu. Apa Ya, aja yang harus ya. dikasih gitu. Jadi intinya dari usaha, apapun itu bidangnya. Jadi ini kan jasa ya. Ada lagi dagang, gitu kan, yang jual beli. Ya, jual beli barang, jual beli jasa. Ini kan jual beli jasa, jual beli barang, gitu kan ya, rata-rata gitu. Atau ya itu dua jenis itu, barang dan jasa, apapun itu. Dari segi dari segi niatnya tuh jangan mikirin dulu. Kita khususan ke jasa deh. Kalau ke jasa ya, kalau ke barang kualitasnya harus benar-benar terjaga. Barang makanan atau jual apa itu kualitas harus terjaga, dan akhirnya orang tuh beli karena kualitas gitu kan, satu. Kedua, jasa. Nah, ketika jasa kan banyak yang komplain karena akhirnya dia tidak benar bukan semua jasa kayak semua kayak programmer akhirnya jadi aplikasi digigit akhirnya dia merasa puas gitu kan ya, dengan akhirnya bisa sembuh. Niatkan semua itu udah jadi nolong dan akhirnya menjadi profesional. Jangan ini untuk usahanya langgeng gitu ya. Udah lama gitu. Ya usaha kan pengen lama semua juga. Nah, makanya kalau langsung bangkrut biasanya itu usahanya nggak benar, ya. Jadi usahakan niatnya profesional dulu, jangan mikirin bahwa kalau di sini ya, wah ini kalau satu pasien si 250.000 kalau sehari sampai 100, wah ayo nih gue nih. Langsung buka cabang dan segala macam. Bukan, ini masalah orang yang ingin berobat dan pengen sembuh. Jangan jadikan mikirannya itu menjadi uang, karena ini masalah orang. Dagang, kualitas barangnya juga harus dijaga, makanan juga harus dijaga gitu kan. Tiba-tiba ada kepala cicak kan juga nanti juga kasihan gitu kan ya. Nah, ya kan, akhirnya kunci kan tadi bilang mau kunci suksesnya, yaitu dari semua kunci sukses gak mungkin dari plek langsung gede. Plek langsung jadi kayak wah gue sukses nih, nggak ada. Jadi kuncinya adalah profesional dulu. Akhirnya orang tuh menjadi percaya ke kita. Nah, ketika menjadi percaya ke kita dan akhirnya mulailah dia merasa nyaman. Nah, akhirnya terus kita kualitasnya ditinggikan. Nah, akhirnya orang akan menilai ke kita pun jadinya dari kualitas, profesional dan komunikatif gitu ya. Yang penting komunikatif itu tuh yang di inti masalahnya komunikatif.
Dan akhirnya orang tuh merasa senang ke sini, merasa senang akhirnya membeli, merasa senang akhirnya men-treatment, dan akhirnya orang senang ke sini. Jadi kan banyak akan merekomendasikan MLM jadinya. Iya. Satu dari mulut ke mulut kan ya, ada satu yang mulut ke mulut. Akhirnya ke sosmed atau ke macam jadi naik, ya udah. Pokoknya ketika memulai usaha atau tidak memulai usaha itu dari profesional dulu, dibenahin fondasinya bagus dulu, akhirnya sampai atas akan bagus ya gitu. Jangan mikirin uangnya dulu, ini harus berapa, ini berapa, udah nanti gak ketulungan, nanti kualitasnya jelek nantinya. Oh berarti dia berarti bagusin branding aja Om. Iya, Branding dirinya kita sendiri. Ya, apa iya. yang dijual? Ya jadi nanti coba aja lihat kunci sukses teman-teman yang akhirnya punya sukses. Ujung-ujungnya kan dari awalnya dia udah bagus, profesional. Ya itu jadi banyak. Kebetulan saya suka tuku. Dari tuku lihat luar biasa. Cuman kopi akhirnya luar biasa dia. Ya kan ya. Nah di sini karena ya itu intinya banyak teman-teman yang sukses itu karena dari fondasinya udah bagus dibanding kita lihat brand lain deh, brand yang lainnya wah banyak akhirnya tutup duluan gitu. Kayak gini dulu mau minuman tahu aus bukan aus apa yang minuman satu itu minuman apa misalkan kan lagi banyak kopi nih misalkan ya. Iya. Nah, akhirnya kan ada si Janji Jiwa, ada si Lain Hati. Nah, Lain Hati dulu langsung benar. Lain Hati. Nah, karena kenapa? Dia konsepnya itu jutek. Akhirnya itu nggak humble. Nah, kalau di toko kita ngomongin toko deh. Toko tuh kalau datang kita halo selamat siang gitu kan. Ya brandingannya bagus gitu. Ya, brandingnya. Kayak kan ini. Lebih baik mana yang nomor apa mal? Nomor apa Mas? Ya nanti diituin aja. Nanti biasanya itu dari welcome-nya aja udah gini ya. Ya, ini servis Ya, biasa. itu kan ada di humble-nya di orang yang ditanya akhirnya datang mau beli apa gitu kan. Mau beli apa lu gitu kan ya. Udah masuk dulu. Ya kan. Halo selamat pagi Kak, selamat datang di Indomaret gitu kan ya. Iya. Di sini ayo Mas masuk sini. Ketika komunikatif, ketika kitanya humble, ketika kitanya kualitas dari misal pijat ini bagus, kualitas barangnya bagus, semua juga kan balik lagi. Walaupun itu harganya mahal, ya kan? Iya. Ya, soalnya kalau nggak kualitasnya jelek, ujung-ujungnya orang jadi malas. Gitu. Nah, Itu tipsnya. Jadi satu kualitas dulu. Akhirnya promosikan. Promosi ya kalau banyak sekarang dari Google Maps, dari sosial media gitu kan ya gitu. Dan bahkan kita bisa ngendorsin teman-teman yang udah followers banyak kan. Instagram lah. Ya, itu kan dari sisi marketing kan ya. Intinya dari awal ketika ingin menjadi sukses gitu kan ya, atau menjadi akhirnya laku si dagangannya ya, dari kitanya harus profesional dan benar-benar kualitas yang kita punya tuh harus dijaga gitu. Berarti yang penting kualitas dulu, harga mana? Bukan nanti aja, tapi Ya jadi nanti dipikirinnya kayak pertama gini dulu, kalau untuk mencari harga kan kita nggak tahu orang berapa harganya. Cuman kalau mau brandingin dari awal harganya segini, ya kita kualitas juga bagus. harus bagus. Iya. Sesuai dengan harganya. Gitu. Sesuai dengan harga. Jadi, wah ternyata dipijit sini, gitu kan di sini harga 2,5 itu menjadi, misalnya dipijit sampai puas, sampai lumayan 1,5 jam. Saya dia berubah dari yang nggak bisa jongkok jadi bisa jongkok, gitu kan ya. Nah, itu kualitasnya. Jadi jangan sampai cuman hitungannya gini, wah gua harus di sini masuk 10 orang sehari. Harga segini, kalau enggak akhirnya 12 jam ini dibagi setengah jam gitu kan ya. Ya kan, nah berapa tuh? Akhirnya kan kali banyak. Akhirnya, nah itu akhirnya pijut setengah jam doang. Akhirnya pulang malah nambah bincang atau segala sakit, terus nggak puas gitu kan. Akhirnya orang malas balik lagi.
Dan bisa jadi rating reviewnya itu jelek. Karena makin hancur ya hancur, masih bintang 1 lah kayak gitu. Sekarang lihat aja deh, di Google-nya di sini Champion itu perfect sih 5,50 dari 220-an. itu perfect itu 5. 5 itu kan perfect. Jadi 5 itu enggak kan paling tinggi. Iya, nggak maksudnya emang dapat ratingnya segitu 5. Ya udah lihat aja sih. Mungkin nanti tahu. Ya. Jadi lihat aja di lihat aja TikToknya, lihat aja Instagramnya. Ya, sekarang sih masih 30 ribuan orang followersnya. Banyak om itu segitu. Ya itu segitu, nanti nambah lagi lebih luar biasa lagi gitu kan. Intinya kalau mau membuka usaha ingin suksesnya kan nanti tergantung dari pikiran masing-masing. Iya. Sukses ya pasti kan akan menjadikan duitnya banyak gitu kan ya. Nah tapi ketika duitnya banyak ngejolinin orang juga nggak bagus. Iya, benar. Gitu. Oke, dari tadi kita udah ngomongin sukses-sukses doang nih. Terus Belum yang buruk-buruknya. buruk-buruknya Ya pasti bangun bisnis kan ada tantangan gitu kayak ada apa aja itu yang awal mula bikin bisnis itu ada tantangan tersendiri nggak? tantangannya. Iya dari awal apa? Oh, jadi tantangannya kan ketika kita jadi IT, tiba-tiba jadi kayak gini, merasa tidak pede aja. Oh nggak pede? Ya, sekarang kan kita nggak profesional belajar sampai tahunan akhirnya menjadi dokter atau menjadi fisioterapi. Cuman akhirnya ngerti karena memang sering berolahraga, karena banyak kasus di luar sana jadi praktek. Gitu kan ya. Jadi akhirnya punya ilmu, akhirnya nyerap banget di pas lagi ke Semarang itu dan akhirnya udah akhirnya dapat. Nah ketika datang dari segi gak bedanya sebenarnya gak pede gitu kan ya. Tapi akhirnya bantu kita nolongnya tuh intinya adalah nolong dulu deh gitu kan ya, nolong. Nah akhirnya kendalanya adalah tidak pedenya satu itu. Terus ada lagi kendalanya kemarin karena tidak koordinator, kadang gini kita sudah janjian tiba-tiba miss gitu kan ya, dia nggak bisa akhirnya schedule gitu kan. Kita baru udah ready di sini, sedih gitu kan kalau tiba-tiba di cancel gitu kan ya. Kita udah nyiapin waktunya tapi dia cancel. Terus kendalanya lagi kadang akhirnya masuk datang tiba-tiba stroke gitu kan ya, udah lemas gitu kan ya. Tiba-tiba Datang yang stroke. Oh, soalnya itu nggak bisa ya? Di sini nggak bisa stroke gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dipijat mah bisa aja, cuman akhirnya nggak ada perubahan. Ngaruh ya? Ngaruh ya. Jadi kendala lagi dari segi apa nih? Ya dari bisnisnya mungkin kayak apa sih? Oh jadi misalnya tidak mendapatkan tarif, orangnya dapat akhirnya nggak dapat uangnya gitu. Apa aja sih? Mungkin itu kan tadi satu kendala itu. Iya. Sendiri. Ya cancel, akhirnya kan ya kita nggak dapat uang jadinya gitu kan ya. Terus kendalanya lagi karena kadang gini, kita udah sampai waktu jam 8 malam misalkan, dia datang jam 10, kita udah capek. Kendala kan tuh? Kendala ketika udah lemas harus pijit, itu kendala banget. Tapi gitu tetap harus om. Karena kita nolong orang. Oh iya itu ya harus yang terpenting itu nolong orangnya gitu. Terus kendalanya adalah tidak koordinator dengan alat-alat, misalkan ini hand body. Iya alat mungkin tempat kayak gitu. Tempat akhirnya kan memang kenapa dikhususkan di rumah biar homey aja, biar merasa rumah. Merasa di rumah. Ya jadi kalau di luar sana nanti nggak fokus. Satu juga kendala ketika mau di luar sana, ya tahu sendiri nanti ada ormas. Here I come. Here. Oke. Nah itu. Banyak lah ya itu. Nah ormas ada perizinan yang nggak jelas gitu kan, akhirnya itu kendala juga kan. Kendala yang akhirnya membuat kita tidak berjalan jadinya. Dan makanya di rumah tinggalnya. Di tempat kerja di rumah. Kadang ini kendala ketika pertama kali ya. Nah dari semua kendala itu kan akhirnya harus kita perbaiki kan. Kadang cukup habis nih. Akhirnya nyari dulu. Ya sekarang kita mijit gak ada yang pelicin gimana? Susah. Awalnya itu karena lupa stoknya, karena harus beli dulu, karena dulu sendirian itu kendala. Dulu banyak yang harus dipikirin gitu ya. Ya kendala. Jadi kendala-kendala awal itu pasti itu menjadi
jadi apa namanya membuat kita jadi berubah. Kayak gini, datang ke sini takutnya stroke, gitu kan ya. Makanya diisi data dulu nih sebelum masuk sini nih. Nah, dulu nggak isi data cuma namanya doang. Nama Nama terus masuk doang. sini gitu. Masuk sini. Akhirnya kan kita nggak tahu bentukan kayak gimana. Tiba-tiba Tiba-tiba gendut aja. Ya. Kita udah lemas, datang gendut gitu. Dan itu udah kuat ya. Ya kan ya? Iya. Gitu. Dan akhirnya datang sini di jatahnya itu nama, alamat itu karena bukan Bogor doang pastinya, gitu kan orang lain. Nama, alamat, jenis kelamin, sama tinggi badan, berat badan, cederanya apa, dia pakai mobil atau pakai motor. Nah, dari semua data itu kita bisa mengetahui bahwa dia orang Jakarta, berarti jauh. Ambil jadwal ini aja, gitu kan ya. Terus ada tinggi badan dan berat badan, kita bisa menentukan dia kurus atau gemuk atau besar, gitu kan ya. Dan akhirnya dia cedera apa, ya kita harus, oh ya cedera, karena kan pasien banyak banget kan. Dan akhirnya, oh orang ini cederanya siapa, nama juga harus tahu ini namanya siapa segala macam. Terus karena keterbatasan parkir, ditanya pakai motor pakai mobil, nanti ada yang mobil ada diatur, gitu kan ya. Nah, Itu kendala awal itu nggak tadinya nggak kepikiran, akhirnya sekarang kendalanya beres gitu. Oh, berarti mungkin kendalanya itu karena mungkin om kurang persiapan aja kali ya. Ya akhirnya kan nggak Karena tiba-tiba pindah ya, gitu. gitu. Jadi walaupun memang udah persiapan matang, biasanya udah planning nih yang usaha, Ternyata masih ada yang kurang. pasti. Emang gitu selalu. Ya, usaha pasti gitu, nggak mungkin enggak. Gitu. Jadi kekurangan-kekurangan yang kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang ada di usaha itu menjadi poin penting untuk kita berubah. Ya, gitu. Jadi kalau saya kendalanya gitu tadi. Nah, kendala yang lain mungkin ketika habis, karena kalau di jasa nggak bisa memprediksikan bahwa dia akan sembuh atau tidak di sini ya. Oh iya. Ya gitu. Akhirnya ada sisi medis, ada sisi kayak gini. Ujungnya kalau misalnya ajal tadi dia udah medis kan. Iya, Nah, bisa gitu. deh, apa-apain gitu. Akhirnya orangnya itu pengen, enggak saya dipijit ini bisa, saya juga kesini harusnya bisa dibenerin gitu kan. Kendala nggak? Iya. Itu kendala. Jadi kendala di sini lebih banyak ke manusianya gitu kan. Dan ini tempat-tempat yang itu kan yang tadi dibilang hand body dan segala macamnya datang ke sini, itu kendala teknis yang ada di sini. Gitu. Oh iya, berarti mungkin ya kendala biasa aja om. Ya, Biasa sih. memang mau yang gede. Iya. Nah, Ya mungkin kan kalau orang-orang yang bisnis yang lain kan kayak misalkan kayak bisnis makanan kan mungkin ada kendala modal, kendala tempat gitu. Nah, ini dia. Gini. Kan? Modal kalau misalnya kalau tempat kan memang rumah sendiri, gitu kan ya. Emang kebetulan lagi kosong. Jadi bukan usaha yang diinginkan, maksudnya yang di planning. Ini usaha yang profitable. Karena tiba-tiba ada mungkin bisa jadi profit gitu ya. Om. Nah, jadi sebenarnya lebih ke nolong dan akhirnya punya ilmu itu doang. Ini kan lagi gini, lagi maksudnya usahanya gini. Iya. Kita sharingnya di sini kayak gitu. Kalau yang lain kan memang harus modal dulu, harus ruko dulu, harus apa dulu, persiapan barang dulu, apa segala macam. Kendala di awal pasti kan finansial nggak ada nih, gitu kan? Benar, saya nggak ada namanya membuat finansial di awal dan akhirnya membuka ini ayo banyak harus banyak nggak. Jadi gini, dapat sini satu, memang saya modal awal di satu bed, gitu kan ya, satu tempat tidur, masuk tuh setahun pertama 1.000 orang. Nah akhirnya kan dapat tuh, nah mulai kan kita nggak tahu nih, yang belum punya partner, akhirnya punya partner belilah satu, nah, mulai lagi nambah. Gitu. Jadi kendala dari si ya tadi kan ini kan memang akhirnya yang body segala macam itu kan memang cepet habis ya. Ini kan nggak habis kan? Nggak bisa Gitu. ya. Gitu. Lagi rusak. Ya. Rusak dan sebagainya, nanti dibenerin gitu kan. Nah, itu dan akhirnya lanjut sampai ke 5 bed gini, nanti ada jadi di sip-sipan ada pagi dan malam gitu ya di sini. Jadi biar tenaganya satu orang tuh kuatnya cuma 5 orang. Kuatnya 5 orang. Ya 5 orang doang. Per hari. Per hari. Besok 5 lagi, besok 6 lagi. Kalau lebih dia bisa tipes juga. Nah gitu. Jadi dari finansialnya bertahap. Apa ya dari apa tadi? Si modalnya modalnya itu bertahap.
Terus akhirnya dulu saya nggak pakai pelang, hanya titik Google aja. Jadi titik sekarang Google teknologi itu luar biasa, titik Google aja udah nyampe sini. Udah ketahuan langsung aja Iya. tempatnya. Sekarang, zaman dulu belum ada teknologi. Misalkan datang nih udah pernah sini, dia akhirnya dia orang misalkan orang Tangerang deh, gitu kan ya. Ini kita di Bogor. Ketika di Tangerang, ih gua pernah ke Bogor tuh, bagus gitu kan ya. Iya. Jadi kan ya itu omong-omong kan, Iya. satu itu kan omong-omong. Dan akhirnya dia datang ke sini nyari alamat. Balik mana Ya, nanya dulu kan, Mas kalau ke Gang Kelor belah mana ini alamatnya di mana, Bogor di mana gitu kan ya, gitu. Hebat. Nah sekarang Tinggal cari ya, aja. ya. Google Maps itu ada. Ada akhirnya orang nyari juga, akhirnya orang mencari dari semacam seluruh Indonesia, seluruh dunia, akhirnya lihat si Google Maps itu, gitu. Jadi sekarang mudah, untuk bangun bisnis tahu teknologi aman. Udah mau bisnis tahu teknologi berarti Om. Ya, kalau bangun bisnis tahu teknologi. Berarti intinya kalau nggak punya modal ya bangun dari dikit-dikit aja ya Om. Kayak tadi kalau Om Ya, cuma satu, ya, bayar gitu. Jadi kalau nggak punya modal, Ilmu sebenarnya. ilmu kan ini kan jatuhnya bukan ke kayak makanan, kita bikin risol, kita harus beli terigunya, kita beli apa dulu, itu modalnya dulu kan, dan Iya. membuat kan. Itu kan bidang barang atau bidang jasa atau makanan ya. Makanan sama barang, tiga kategori kan, barang, makanan, jasa. Ya kan ya. Barang mana beli, naikin harga, jual. Iya. Makanan bikin, jual, ya kan. Si pijit atau jasa, Service. kita kan kemampuan, Iya. ya kan ya. Yang paling bagus di bisnis adalah jasa pastinya, akan lebih cepat dapatnya. Kita beli barang, misalkan jualan tong sampah, misalkan tuh beli satu kontainer misalkan itu butuh modal kan. Betul. Nah itu, dan akhirnya butuh modal tinggi, ya udah akan sulit mencari investor atau akhirnya minjem duit ke bank atau segala macam gitu kan ya. Iya, Itu modalnya. kalau modalnya itu harus punya market juga tuh sebelumnya. Iya. Nah, biasanya Iya. dropship dulu tuh, ini dulu mengenalkan dulu biasanya kayak gitu. Nah itu di barang ya. Kalau kita kan ngomongin jasa kan, gitu kan. Akhirnya di makanan. Nah di makanan kan harus bayar beli bahan segala macam, akhirnya buat jadi makanan akhirnya jual. Kan dimodalin dulu. Nah kalau di jasa punya kemampuan terus menawarkan, gitu kan, dan akhirnya lakukan dengan profesional, udah beres, dapat uangnya. Berarti dari ketiga itu yang banyak jasa ya Om. Ya pasti. Yang penting punya ilmu aja gitu. Ilmunya, nah kayak dulu di IT bikin apapun itu tinggal modal komputer, ya modalnya komputer lah, jadi kan ya. Dan akhirnya bikin dia bikin aplikasi, kita tawarin atau memang dia menyuruh, dan duit tanpa modal. Apalagi sekarang internet bisa di Mana aja. Ya, sekarang HP aja bisa ngedit, Iya. gitu. Berarti nggak cari ilmunya aja Om. Kalau mau duit tuh. Ya, Cari ilmu. jadi ilmunya, semua juga harus ada ilmunya. Dan jangan, kalau misalnya jangan takut kalau untuk mau jadi pengusaha itu jangan takut, jangan malu. Jangan takut, jangan malu. Nah kalau udah takut, ada rasa malu, ada takut, udah lah bukan pengusaha, nggak bisa jadi pengusaha. Susah. Susah, nggak bisa. Ketika ngadepin orang tuh harus berani, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nggak berani ngadepin orang, ya gimana, mau nggak bisa. Apalagi kalau berhubungan dengan jasa ya. Ya itu makanya harus jasa. Jadi kalau mau nggak bisa ngomong, nggak bisa takut gitu kan ya, ini berbayar aja ya. Iya, itu kayak kerjaan gitu tuh IT gitu. Diberi layar udah bikin program. Ya gitu. Ya mungkin ini terakhir sih Om. Kan ya ini sih paling kasih kesan-pesan dan saran aja buat para pebisnis yang mau mulai usaha bisnisnya apapun gitu, entah jasa, entah barang, entah makanan. Itu tadi. Oh ya tadi aja. Apa? Itu tadi kan profesional, pasti sama profesional. Nah ini kalau jasa profesional kan, kalau barang kualitas. Oh barang Ya, kualitas. kualitas. Nah barang sama makanan kualitas, jasa profesional gitu. Dan akhirnya amanah gitu kan ya, kita jangan sampai
dari profesional dan biasa kita nggak tulus dalam melakukan jasa tersebut. Kalau barang jangan kasih yang barang yang terbaik dan akhirnya kita jual, yang udah reject jangan dijual gitu. Atau akhirnya jual reject gitu kan ya. Banyak tuh Shopee tuh. Shopee. Dan akhirnya itu pesannya profesional, jujur, dengan profesional nggak belum tentu jujur, Iya. kan profesional belum tentu jujur. Akhirnya humble, kita bisa menarik hati ke orang gitu kan, jangan sampai jutek gitu ya. Dimanapun itu, usaha apapun itu, kalau kita jasa kan kata profesional itu kan banyak kan. Ketika misalkan barangnya akhirnya reject, terus kita akan ganti, nah itu kan profesional. Iya. Itu akhirnya jasa, ya ketika jasanya, oh ini belum benar nih, ya kita perbaiki gitu. Jadi kalau misalnya sukses, kalau langgeng gitu, ingin langgeng dan sukses gitu kan ya, itu dari profesional dan jujur. Udah dua itu aja. Dua itu aja. Itu berarti saran-saran buat para pebisnis pemula. Apa tadi, jujur dan profesional. Ya udah, berarti mungkin wawancara kita sampai akhir hari ini. Sebelumnya makasih banget ya, makasih banyak ya Om. Ya, sama-sama. Udah ngeluangin waktu buat wawancara hari ini gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.